tuh, Pak? Biasanya kan kita tahu ya, dalam tanda kutip mungkin rahasia umum. Kita biasanya lihat di berita kebakaran nih Pak. Kebakaran setelah diselidikin apa semua, ternyata disampaikan bahwa gedung itu belum punya SLF Pak. Ini kenapa bisa lolos ini Pak? Kan ada beberapa kejadian ya Pak ya. Itu. Gedung-gedung, tidak semua gedung itu mempunyai proteksi yang benar. Hanya ada dia sebagai aksesoris saja, hanya sebagai pelengkap saja. Padahal itu adalah bagian daripada keselamatan. Bukannya hanya sekedar pasang, tapi fungsinya nggak ada. Padahal kan ada barang tersebut berfungsi dengan baik, ketika terjadi kebakaran, itu bisa berguna. Karena dia mesti cek dari awal, nanti akan lebih jelas lagi oleh Life Safety di Cita sini Pak, cek apapun kondisinya, mulai dari pompa, dia punya sistem, maupun apa yang ada di gedung tersebut sebelum penanganan ekstrim terjadi dari pihak damkar. Itu mereka mesti menguasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi kita dalam podcast Persi yang membahas tentang pengelolaan properti, khususnya rumah susun di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu topik yang jarang dibicarakan orang, tapi sebetulnya penting, yaitu adalah masalah kebakaran atau yang biasa kita sebut fire safety. Nah, ini penting sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita melupakan ya, padahal perlindungan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan bertingkat merupakan syarat mutlak yang dipenuhi, mengingat risikonya besar kebakaran pada bangunan jenis ini. Nah, meskipun keamanan dan SOP pencegahan dari kebakaran itu di setiap gedung sudah sangat rigid diatur, namun musibah itu biasanya tidak terhindarkan. Banyak faktor sebetulnya yang menyebabkan ini. Mungkin ada faktor mengenai teknis, dan yang lebih parah lagi adalah faktor human error-nya. Nah, selain itu juga ada regulasi-regulasi yang mungkin bisa penanganan atau pencegahan daripada fire safety ini. Nah, untuk itu sebetulnya saya telah mengundang dua narasumber saya yang kompeten. Nah, dua narasumber saya ini, saya perkenalkan, beliau adalah Ketua Indonesian Fire Safety Manager Association, Bapak Fritz Siburian ya Pak ya? Betul Pak. Iya, beliau ini ketua asosiasi. Nah, saya juga baru dengar nih Pak, asosiasi ini mungkin bisa dijelaskan nanti ini asosiasi apa gitu loh. Nah, terus berikutnya adalah didampingin oleh Bapak Encep. Beliau adalah ketua bidang Life Safety Indonesian Fire Safety Manager Association. Nah, Pak Encep, gimana Pak, Bapak-bapak? Gimana kabarnya Pak? Baik, sehat baik. Pak? Ya. Baik, sehat, luar biasa. Kita langsung aja nih Pak. Saya pertama dulu ke Pak Fritz ya. Pak Fritz, kalau kita lihat di Indonesia ini kan insiden kebakaran itu banyak yang terjadi Pak. Sampai sekarang ya Pak ya. Terus misalnya saja yang baru-baru itu gedung cyber yang di Jakarta, terus ada yang di Surabaya itu ada Tunjungan ya Pak ya, Tunjungan Plaza. Nah, kalau kita lihat menurut Bapak ini apa sebetulnya Pak? Mengapa ini bisa terjadi Pak? Ya, silakan Pak Fritz. Sebelum, terima kasih atas kesempatannya. Siap Pak. Saya kenalkan dulu, kita ini dari IFSMA, Indonesian Fire Safety Manager Association, yang istilahnya di kita ini menanggung semua gedung, yang menampung semua gedung dari para anggotanya, yaitu yang mempunyai sertifikasi yang fire safety-nya mereka punya, namanya FSM. Iya. Itu dikeluarkan oleh BNSP ya. Nah, bicara yang Bapak pertanyakan tadi, tentu di gedung cyber tersebut orang-orang yang saya sebutkan tadi harus ada, karena dia mewakili semua dari sistem dari gedung tersebut. Dia harus mengerti bahwa di gedung tersebut mereka sudah mumpuni untuk penanganan sebelum terjadi kebakaran, apapun bentuknya. Karena dia mesti cek dari awal, nanti akan lebih jelas lagi oleh Life Safety di Cita sini Pak, cek apapun kondisinya, mulai dari pompa, dia punya sistem, maupun apa yang ada di gedung tersebut sebelum penanganan ekstrim terjadi dari pihak damkar. Itu mereka mesti menguasai. Berarti sumber dayanya harus ada ya Pak ya? Harus ada. Ya.
Kualifikasi itu tadi ya Pak ya? Iya. Iya. Itu mereka harus tahu lah. Itu harus ada kualifikasi standarisasi itu. Nah, tadi kalau masalah yang terjadi kebakaran, banyak faktor, Pak. Kita banyak faktor di sini. Selalu yang dikambing hitamkan korsleting lah, listrik lah. Itu umum ya. Kenapa dibuat jadi kambing hitam? Karena nggak menguasai sistemnya tadi. Ya, sebenarnya sumber masalah itu ada di mana? Karena bisa juga kebakaran karena memang dari kardus yang sensitif oleh api. Ya, atau dimanapun sumber apinya ini kan yang harus kita cegah. Kalau itu dari awal, mulai dari penanganan di awal sudah tahu, katakanlah aparnya ada, semuanya ada di situ, dan orang-orang yang bekerja di tempat itu standarnya udah mengerti. Saya bilang mengerti ya. Kalau dibilang piawai nanti dia mungkin ini mengerti dengan sistem untuk penanganan apapun bentuknya itu ditindak. Dia udah mengerti apa yang dibuat. Oke. Kalau Bapak lihat sekarang sumber daya secara umum gedung-gedung di Indonesia itu sudah punya nggak Pak sumber daya kayak manajer safety ini Pak fire? Kalau kita lihat yang sudah ada itu di Jakarta ya. Di Jakarta sesuai dengan pergub yang sudah ada. Jadi tidak akan keluar namanya SLF, surat layak fungsinya bangunan tersebut. Tidak akan keluar kalau tidak ada orang-orang tersebut. Oh, itu sebagai syarat. Syarat itu sekarang ya. Salah satunya. Jadi mereka sudah paham nih. Ya, itu harus ada orang-orang tersebut. Nanti mereka berikan pelatihan, minta bantu dari Kemenaker atau dari LP tenaga kerja ya. Ya, tenaga kerja untuk mengajari mereka. Mulai dari security maupun petugas yang ada di sana. Kira-kira gitu yang kita mau sampaikan. Iya, di DKI udah ada ya Pak? Sudah ada. Terus bagaimana di daerah-daerah lain Pak? Daerah lain kemarin yang sudah saya monitoring itu ya, karena pabrik banyak di daerah wilayah ke arah Kerawang, mereka sudah mulai mengerti nih saya lihat. Sudah ada juga ya pabrik yang rawan sifatnya kebakaran ya, yang melibatkan orang banyak. Itu sudah mulai ada, cuman saya nggak tahu pergub di Jawa Barat sudah ada atau belum. Ya, kita lihat lah yang sudah pasti di DKI sudah. Di DKI ya. Tapi daerah-daerah lain juga mungkin akan berjalan seperti itu ya. Iya, tapi kebanyakan masih belum ya Pak ya? Iya, belum, yang setahu saya belum. Oh iya. Oke, kalau secara umum Pak, bagaimana Bapak lihat fasilitas dan peralatan pencegahan kebakaran ini di gedung-gedung? Apa sudah memadai atau apa Pak? Kalau mungkin nih Pak Encep sebagai pendamping saya karena bagian life safety bisa lebih mungkin Pak Encep bisa jawab. Pak Encep gimana Pak? Bapak ngelihat persoalan ini Pak? Persoalan ini kalau kita lihat gedung-gedung, tidak semua gedung itu mempunyai proteksi yang benar. Hanya ada dia sebagai aksesoris saja, hanya sebagai pelengkap saja. Padahal itu adalah bagian daripada keselamatan. Bukannya hanya sekedar pasang, tapi fungsinya nggak ada. Padahal kan ada barang tersebut berfungsi dengan baik, ketika terjadi kebakaran itu bisa berguna. Nah, contoh yang sering sekali kita lakukan pengecekan, pengetesan dan sebagainya. Di ISMA sudah ada standarnya Pak. Apa yang harus dilakukan? Dan standar ISMA itu mengacu kepada Dinas Pemadam Kebakaran setempat. Itu yang jadi pedoman kita. Nah, karena ISMA ini adalah gandengnya dengan pemadam, jadi apapun yang regulasi yang dikeluarkan sama pemadam berkenaan dengan kebakaran kita ikuti. Contohnya kita melakukan pengecekan, pengetesan sistem yang ada, entah alarm, entah hidrannya, nah kemudian fungsinya. Jadi bukan hanya ada hidran, aksesoris hidran tersebut tetapi tidak berfungsi. Ketika kita akan gunakan ternyata nggak ada, nggak berfungsi. Pompanya tidak hidup, kemudian jalur evakuasi untuk penghuninya tidak jelas, kemudian senitnya membuat orang jadi bingung harus kemana untuk melakukan evakuasi. Itu akan dicek semua ya Pak ya? Itu akan dicek semua. Dan biasanya ISMA yang sudah kita melakukan kerjasama dengan beberapa gedung yang meminta advice kita dari ISMA. Harusnya bagaimana sih gedung ini gitu. Karena pemadam kebakaran biasanya langsung menunjuk ke ISMA, udah coba tanya ISMA gitu. Jadi dia nggak langsung turun. Ketika mengajukan SKK sertifikat keselamatan kebakaran ke Damkar, ketika Damkar ngetes, ngecek dan sebagainya, ternyata banyak temuan,
dia akan mereferensikan, udah koordinasi sama ISMA, apa saja yang harus dilakukan perbaikannya. Begitu. Gitu ya. Iya. Tapi kalau lihat fasilitasnya sendiri Pak, kebanyakan memenuhi standar atau gimana Pak? Ini contoh ya, saya mau memenuhi standar atau tidak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Encep tadi, sebenarnya standarnya harus sudah ya, tapi aksesoris Pak. Oh, aksesoris. Aksesoris dalam hal ini itu nggak berfungsi. Ini yang disayangkan. Aksesoris Kenapa? itu apa aja Pak? Contohnya yang kita lihat nih secara umum ya, kita masuk ke daerah satu gedung apapun namanya, itu udah ada tuh paling tidak dia punya sistem untuk pemadam kebakarannya, dia punya kotak untuk selang untuk penyiraman, hidrannya, ya itu harus sudah ada. Itu kelihatan tuh, itu mereka sudah menguasai sistem. Tapi aksesoris tidak ada isinya. Contohnya di dalam kotak tersebut selangnya nggak ada, cuman kotaknya aja yang ada. Atau kita bilang hidran, dia punya ini, tapi tekanan airnya nggak ada isinya. Jangan-jangan dummy doang itu. Iya, dummy. Nah itu yang kadang ya kita harus peka. Sorry Pak, itu kenapa bisa dilakukan seperti itu Pak? Kan itu kan masalah keselamatan nih Pak ya, harusnya nggak main-main dong pemilik gedungnya. Secara prinsipal itu barang-barang semuanya itu barang-barang mahal ya Pak ya. Tapi mahal itu untuk jangka panjang. Jadi sebenarnya kalau nilai dari satu gedung ya kita itu wajib. Kalau nggak tidak izinnya nggak keluar Pak. Oh, hanya untuk memenuhi syarat administrasi. Ya. Tapi kan dampaknya kan berbahaya Pak untuk kedepannya gitu. Itulah kan namanya kebakaran kita nggak tahu ya Pak ya, kapan bisa terjadi. Ya, kita nggak tahu sih. Semua menghindari kebakaran sama dengan tubuh kita. Kita juga nggak mau sakit Pak. Ya sama nih kondisinya. Ya gedung tersebut nggak mau ada kebakaran. Semuanya aman aja. Tapi ada proteksi. Nah ini yang kadang lupa ya, katakanlah pemulung gedung yang itu nggak siap dengan itu. Tapi itu wajib Pak. Karena kalau tidak nggak keluar dia punya surat layak fungsi bangunannya atau SLF-nya nggak keluar. Kalau hal-hal yang tadi prinsipal tadi yang saya bilang tadi istilahnya itu harus ada, ternyatanya dummy atau hanya aksesoris, itu disayangkan. Sorry nih Pak. Gitu, Pak, biasanya kan kita tahu ya, dalam tanda kutip mungkin rahasia umum. Kita biasanya lihat di berita kebakaran nih Pak. Kebakaran setelah diselidikin apa semua, ternyata disampaikan bahwa gedung itu belum punya SLF Pak. Ini kenapa bisa lolos ini Pak? Kan ada beberapa kejadian ya Pak ya. Itu mungkin Pak Encep atau Pak Prince bisa jawab nih Pak. Mungkin pajak aja. Sebetulnya ketika gedung itu berdiri kemudian mengajukan izin untuk SLF, biasanya dari Dinas Pemadam Kebakaran melakukan rekomendasi Rekomtek. Sudah standar apa belum? Nah, biasanya ketika dilakukan Rekomtek itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Rekomtek ini rekomendasi teknis ya, gedung tersebut. Tetapi sorry Pak, biar ini jelas ya. Ini kan banyak yang awam nih Pak. Kebetulan nanti biar penonton kita bisa tahu juga nih Pak, karena ini kan banyak istilah-istilah teknis. Nah, Rekomtek itu apa aja Pak yang untuk bisa mendapatkan itu, yang syarat dipenuhinya? Rekomendasi teknis ini ketika diajukan persyaratan dari gedung itu sudah akan dibuat, itu akan diserahkan ke Damkar, ke dinas terkait. Salah satunya Damkar. Nah, Damkar inilah yang melakukan pengetesan dan pengujian apakah itu sudah benar apa belum. Kalau sudah jadi, kalau memang ada kekurangan, biasanya dimasukkan di dalam rekomendasi teknik itu. Apa aja yang diuji? Apa saja yang diuji, yang harus diberesi, apa saja. Nah, biasanya itu tekanan pompanya sudah benar belum. Kemudian selain pompa, kemudian jalur evakuasinya sudah benar belum, sudah standar belum. Apakah itu railingnya, kemudian pintu dalam tangga darurat tersebut maupun signage. Signage-nya sudah lengkap belum? Petunjuk arah yang harus mereka ikutin ya Pak ya. Kemana? Titik kumpulnya. Nah, itu biasanya ada Pak. Nah, kalaupun belum terpenuhi karena masih proyek dan izinnya akan keluar, nah itu akan ditanya lagi biasanya sama Damkar setelah jadi. Setelah jadi gedung itu, terus surat rekomendasi teknis dari Damkar itu akan ditanya kembali ke gedung, apakah ini sudah dilakukan perbaikan, perbaikan ini sudah diselesaikan belum? Apabila belum, ya itu yang nanggung adalah badan pengelola biasanya. Terakhirnya itu badan pengelola.
kurang apa, biasa seperti itu. Lalu badan pengelola yang melakukan perbaikan tersebut. Karena developer biasanya sudah selesai. Iya. Sudah ada izinnya, udah gedung sudah. Nah, gitu. Padahal itu kan belum sepenuhnya dilakukan. Masalahnya di situ, Pak. Biasanya developer itu ya udah, biasanya ada namanya, saya dengar itu ada izin parsial ya, Pak ya. Ya, izin parsial. Itu yang biasanya dipakai itu dulu. Jadi yang penting, yang penting jalan dulu. Sorry, jalan, ya. Pak, aturan izin parsial itu ada, diperbolehkan di aturannya. Karena kan namanya gedung, setahu saya kalau belum lengkap dan belum yakin semua dilengkapi, itu sebetulnya nggak boleh ya kalau logika awam saya, Pak. Jadi gini ya, kalau izin parsial namanya orang pengen, namanya pengusaha ya Pak, apapun namanya ya, pengen mendapatkan segera income-nya masuk ya Pak. Iya. Izin parsial diperbolehkan selama dipenuhi Pak. Route-nya, istilahnya tahapan-tahapan ya. Ada aturannya. Ya, tahapan-tahapannya ada ya. Ini dipenuhi standar di awal. Jalan paralel Pak. Jadi pada saat gedung sudah final, sudah finishing dalam hal ini tinggal serah terima, itu sudah terpenuhi Pak sambil berjalannya waktu. Oh, berarti itu begitu parsial tadi tujuannya harusnya begitu final itu udah fix semua ya, Pak ya. Betul. Baru operasi ya. Iya. Cuma celakanya banyak yang udah karena sudah tujuan udah tercapai ya ditinggalin gitu. Iya, urusannya badan pengelola ya sama PPLS ya. Nanti jatuhnya ke situ. Padahal itu adalah kewajiban dari developer gitu ya. Iya, banyak Pak yang kita temuin di lapangan gitu. Iya. Nah, itu saran Bapak gimana kalau yang kayak gitu? Apa perlu Kalau saran kita ya sebelum ke pengelola, ya di sini yang tadi saya bilang tadi pemilik gedung itu memperhatikan yang orang yang dipercaya, yang mumpuni, yang mengerti sistem yang sudah dikatakan tadi mengenai untuk penanganan proteksinya, untuk khususnya untuk kebakaran gedung. Itu di awal diikut sertakan tuh Pak. Termasuk izin parsial tadi diizinkan. Karena kan pengen mendapatkan uang masuk, tapi dengan rule yang sudah ada. Diperbolehkan dong Pak. Ya. Kenapa? Tahapan-tahapannya dipenuhi Pak. Nah orang yang mengerti itu katakanlah yang punya sertifikasi FSM, dilibatkan di awal. Nggak ada Pak, nggak ada masalah. Toh kosnya nggak seberapa. Yang pasti mereka sudah tahu penanganan berikutnya nanti. Pada saat diserahkan, udah tahu tindakannya apa. Ini mesti dikonfirm Pak. Dia report kepada pemilik gedung. Mungkin itu diutamakan ya Pak. Jadi diizinkan. Kalau enggak kan orang mendapatkan income, gedungnya nggak layak fungsi, wah orang khawatir Pak mau sewa di tempat tersebut. Iya. Ya sebagai tinan saya misalnya, wah mana yang salahnya, saya mau lihat ada atau tidak. Karena di gedung kita waktu itu dipertanyakan Pak, masih berlaku apa enggak gitu loh. Iya. Nah ini dilihat Pak, ini syarat sebenarnya. Jadi harus dipenuhi lah Pak. Jadi diizinkanlah selama processingnya itu berjalan seiring dengan penyelesaian kekurangan-kekurangan yang ada. Kira-kira gitu Pak. Iya. Jadi harus disertakan ahlinya ini ya Pak ya istilahnya. Iya, diikut sertakan di pelaksanaannya. Itu di orang pegawainya dia atau tersendiri aja Pak di bawah pemilik gedung. Di bawah pemilik gedung ya. Jadi developer punya FSM tersendiri. Iya. Mempunyai FSM. Fire Safety Manager-nya ada di situ. Dan sebaiknya bersertifikat. Bersertifikat yang ini ya. Jadi mereka yang mengecek semua ini ya Pak ya. Mewakili dari pemilik gedung lah dia. Independen aja nggak apa-apa. Kalau tidak bersertifikat, kompetensinya nanti akan dipertanyakan Pak. Dasarnya apa begitu. Ini yang bahaya. Iya. Lah inilah kita di ISMA inilah yang menaungi semuanya seperti itu. Jadi jangan sampai nanti terjadi carut marut gitu di antara sesama safety. Padahal memang belum tahu aturannya harus bagaimana. Jadi kita naungin nih semua gedung ya yang mempunyai FSM Pak. Iya. Kalau untuk pemilik gedung dan bisnis properti lainnya emang udah paham tentang aturan kayak gini Pak? Terus organisasi ISMA sendiri. Kalau saya lihat ya, kalau pemilik gedung sudah paham, mungkin hal-hal itu bisa diminimize. Ini karena belum Pak. Nah, ini justru kita di sini asosiasi ISMA di sini mensupport pemilik gedung intinya, ya, meringankan bebannya mereka. Termasuk juga kita jadi perpanjangan dari pihak Damkar, Dinas Kebakaran. Betul. Kenapa?
kita udah penuhi role-role tersebut. Orang-orang yang sudah siap untuk mumpuni atau berkompeten untuk menangani hal-hal tersebut dilibatkan gitu. Ya mungkin di sini pemilik mungkin ngapain aku keluarkan biaya untuk bayar bulanan dia. Nah ini juga misalnya kos kan Pak. Ya kan biar aja nanti ini. Ini sebenarnya ya paling tidak disisihkan lah untuk orang-orang tersebut. Tapi kalau kebakaran kosnya lebih gede ya Pak. Lebih gede udah pasti Pak. Dan itu nggak ada artinya sebenarnya kalau sudah sampai terjadi kebakaran. Kira-kira gitu ya Pak. Ya jangan pemilik gedung ini jangan melihat sumber daya ini sebagai cost gitu ya Pak ya. Paling nggak pencegahan ke depan dan mungkin kesinambungan terhadap keselamatan daripada gedung, terutama dari bahaya kebakaran itu kan bisa diminimalisasi gitu ya Pak ya. Ini ya harusnya gitu ya Pak ya. Tapi kalau Pak Fritz lihat regulasi yang ada tentang kebakaran ini Pak, gimana Pak? Yang sudah ada? Wah, regulasi sih bagus ya. Mungkin Pak Encep karena memang paham di life safety-nya, silakan Pak Encep aja. Ya, itu Pak Encep memang ahli Pak. Ahli Pak. Dia soalnya orang damkar. Gitu ya. Di dalam Perda nomor 8 tahun 2008 juga disebutkan bahwa pemilik gedung harus memiliki alat keselamatan. Terpasang di gedung itu. Nah, kemudian juga harus ada yang maintain. Jadi sekarang ini kan kebanyakan gedung setelah syarat-syaratnya keluar, kemudian maintain-nya, perawatannya kurang. Ini yang salah sekali. Jadi apapun benda-benda yang mahal tersebut yang sudah diberikan oleh developer, cuma perawatan yang kurang. Dan mungkin juga cara mengetesnya juga nggak ngerti harus diapain nih gitu. Saking nggak ngertinya, jadi udah kalau ada yang mau coba-coba pegang jangan gitu, nanti rusak. Padahal kita nggak tahu itu berfungsi apa tidak. Bagaimana kita tahu barang itu rusak atau berfungsi kalau kita nggak pernah nyoba? Oleh karena itu ada yang namanya uji berkala internal. Dan di kita di ISMA ada seriesnya Pak. Jadi kita waktu itu bikin sampai 5 series ya. 5 series untuk biar mereka mengenal. Oh ini maksudnya series ini tingkatan-tingkatan ya Pak? Iya, jadi mulai mulai dari pompa, bagaimana pompanya berfungsi. Itu kita buat seriesnya. Ini trainingnya ya Pak? Trainingnya kita buat. Dalam ISMA sendiri. Dari ISMA sudah memperhatikan Pak dari awal. Untuk bahwa yang kita punya, katakanlah yang kita luluskan dari yang punya sertifikasi, benar-benar berkompeten Pak. Kira-kira gitu ya, sampai kita buat series tersebut. Mungkin di program berikutnya nanti kita akan mungkin nggak series, kita jadi single ya. Jadi udah mencakup keseluruhan. Karena di awal sudah kita kasih mulai dari awal itu mereka paham bahwa mereka tuh apabila sudah selesai bagaimana sudah siap. Kalau di regulasinya sendiri udah ini ya Pak ya. Udah bagus ya. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya Pak. Kadang-kadang implementasinya. Terus kadang-kadang izin. Kenapa biasanya itu ya izin SLF ya? Itu biasanya lama Pak atau gimana? Ya karena saling kait mengkait Pak. Contohnya kalau kita mau dari SKK sendiri ya, syarat-syarat untuk mendapatkan SKK sendiri kan banyak Pak. Pertama dari tim damkar yang ada di gedung, apakah sudah mumpuni apa belum? Itu diaudit sama damkar sendiri. Kemudian apakah sistemnya sudah berjalan dengan baik apa belum? Dites juga sama damkar. Didampingi oleh FSM gedung tersebut, Fire Safety Manager tersebut. Nah, ketika didampingi itu si FSM itu masih bingung, nih kalau ada masalah, saya harus ngapain nih, gitu. Sehingga dia nggak ngerti, masa harus cari vendor. Oke lah nantinya cari vendor, tapi dia harus tahu masalahnya di mana. Oleh karena itu, yang tadi Pak Frin ungkapan tadi, kita ada trainingnya berseri supaya tahu fungsinya sebagai seorang Fire Safety Manager tuh ngapain. Bukan hanya nunjuk kerjakan ini tidak, tapi dia juga tahu masalahnya di mana. Jadi semua kalau dikuasai kan nggak mungkin. Tapi kalau dia mengerti dan paham, dia tahu gedung mana yang bermasalah. Nah itu salah satu contoh. Kemudian untuk detektornya Pak, itu juga dites apakah berfungsi dengan baik apa tidak. Nah laporannya dibuat oleh Fire Safety Manager dan diserahkan ke pihak damkar. Setelah diserahkan, baru nanti apakah
layak apa tidak, diuji lagi sama Damkar untuk mendapatkan SKK, sertifikat keselamatan kebakaran. Jadi itu ada prosesnya. Ini yang hubungan kita dengan Damkar. Belum kalau yang KPTSP dan sebagainya itu lebih ke arah administrasi ya Pak. Ini kita teknisnya. Saya bicara tentang teknisnya saja seperti itu. Nah jadi ada jangkauannya. Normalnya itu berapa lama sih Pak keluar dari pengurusan awal sampai terbitnya SLF itu? Nah, tergantung temuannya Pak. Jadi ada temuan yang dikasih jarak itu 3 bulan, ada yang 1 minggu, misalnya kecil-kecil. Contoh ketika di audit sama pihak Damkar, alarmnya nggak fungsi, ya paling suruh ngecek lagi, coba cek alarmnya. Harus diperbaikin dulu. Perbaiki dulu. Kemudian bagaimana mungkin Damkar tahu sudah dilakukan perbaikan apa belum? Ya dengan cara dibuat videonya. Ini yang bermasalah kita videokan, lalu kita laporkan, kita lakukan perbaikan. Nanti terakhirnya Damkar akan menguji yang kita lakukan perbaikan itu sejauh mana nih, gitu. Kemudian sudah berfungsi semuanya apa belum? Nah seperti itu. Terkait masalah waktu Pak juga, dikembalikan ke pemilik gedung Pak. Saya bilang kenapa ke pemilik gedung, ya? Kenapa? Mereka yang mengeluarkan anggaran, ya. Diperbaiki. Berapa lama mau perbaiki? Kan mesti minta approval dulu Pak. Namanya manajer kan bukan dia pemilik gedungnya, ya. Dia mengajukan permohonan. Nah, kalau anggarannya turunnya lama, ya lama lah penyelesaiannya. Oh itu. Jadi sepengetahuan kita kan biasanya kalau ini jangan disalahkan ke pihak dinas atau pihak tidak. Ini Pak, ya kan biasanya kita tahu itu apa? Ada istilah namanya kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Ini selalu kita ini bolanya apa di birokrasi apa enggak, tapi ternyata juga memang ada ini ya kemungkinan juga ada di pemilik gedung ini. Pemilik gedung untuk apa? Segera di approval untuk penanganan tersebut, siapin semuanya. Jadi harusnya semua pihak itu terlibat dan untuk menyelesaikan ininya. Menarik ini baru paham juga ini. Jangan salah sedikit dinas tuh awan nih. Kita akan berpikirnya positif ya sekarang ya. Jangan menyalahkan orang lain. Kita sendiri nih. Karena saya juga pernah kalau saya mengeluarkan anggaran tersebut belum disetujuin, approval yang lama. Gimana memperbaiki Pak? Kita kan sifatnya pengajuan. Pengajuan. Direksi menyetujui lama. Loh, disalahkan berapa sekian lama? Karena ntar anggarannya belum turun bagi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Material ini belum datang, gimana mau dibenerin gitu loh. Nah ini yang perlu juga, jangan berdampak kepada SKK-nya nggak keluar. Nggak keluar SKK-nya, dibilang kok lama banget. Ini dia belum di-approval Pak. Kira-kira gitu Pak, jangan disalahkan pihak lain dulu, kitanya dulu nih dari gedungnya. Mungkin terakhir nih, mungkin saran dari Pancep dulu nih untuk mengantisipasi meminimalisasi insiden kebakaran di gedung bertingkat itu, sebaiknya bagi pemilik gedung itu apa yang harus dilakukan Pak untuk menjaga itu semua? Ya paling tidak kita harus bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Menyimpan, meletakkan sesuatu yang mudah terbakar itu harus dihilangkan. Potensi-potensi bahaya yang dapat memicu terjadinya kebakaran kita hilangkan. Dan seorang safety manager itu harus peka terhadap K3-nya. K3-nya. Itu kira-kira K3 kebakaran ya Pak? Ini bagaimana sih gitu? Bahayanya nanti bagaimana sih? Kemungkinan dampaknya bagaimana? Nah, jadi saran saya seperti itu. Kemudian untuk para FSM, ini Fire Safety Manager yang memang baru mengikuti atau baru ikut sertifikasi sementara ingin menambah ilmu atau berbagi sharing, kita ada grupnya, grup WA. Ya ada grupnya juga, jadi bisa saling mengisi di situ. Mungkin bisa ditambahin Pak Fritz? Sama ya, prinsipnya sama yang sampaikan oleh Pancep. Kalau saya sih berpesan hanya ke pemilik gedung intinya ya. Pemilik gedung ini harus peka ya, permintaan yang sudah diajukan oleh pihak Fire Safety Manager. Oleh mereka harus kita segera tanganin, tindakannya langsung approval Pak. Kenapa? Yang diminta itu bukan yang barang aneh-aneh, untuk safety-nya gedung tersebut. Jadi segera di-approval oleh pemilik gedung, tinggal bertanya, memang ini barang ini confirm. Dan lihat juga kualitasnya, juga kan kita juga lihat ya, produk tersebut benar-benar standarisasinya memenuhi standar nasional Indonesia, SNI-nya wajib ya. Jangan pula cari yang murah, ya nggak sesuai kan, cari barang yang penting ada. Ini salah kebakaran, urusannya manusia dan gedung.
ya. Ini kita jagalah. Nah, di sini saya mau sampaikan ke pemilik gedung. Kalau tadi bicaranya ke Persepti peka, kalau saya pemilik gedungnya peka untuk pengajuan anggaran tersebut di approval segera. Itu Pak. Tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Karena apa? Untuk kepentingan gedung dan manusia yang ada bekerja di situ. Dan orang yang tinan dia ada di situ. Sebelum ditutup, mungkin pesan kepada khususnya anggota atau member ISMA, kita akan adakan kongres tanggal 9 Juni 2022 yang sudah disampaikan pengumuman itu jam 10 ya, 10 di Bidakara. Mohon kesediaannya untuk hadir dan sudah kita kirimkan linknya untuk ikut mendaftar. Ini kongres kita yang pertama agar bisa hadir semua. Terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih banyak Pak Fritz dan Pak Encep. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat bagi semua stakeholder rumah susun di Indonesia, terutama tentang masalah kebakaran ini Pak, fire safety ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan akan bermanfaat. Kita akan bertemu lagi pada podcast berikutnya yang akan membicarakan tema-tema lain yang akan lebih menarik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.